Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya. Waalaikumsalam. Sebenarnya videonya buat penonton sih yang nonton di YouTube, jadi kayaknya saya nggak usah jawab deh ya. Jadi nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja. Biar garing. Ini adalah video perkenalan Departemen KPSDM atau Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Jadi sebenarnya apa sih departemen ini? Ya mungkin udah pada tahu kali ya, KPSDM itu departemen yang ngurusin tentang kaderisasi atau lebih umumnya disebut ospek, meskipun ada bedanya dikit, dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi ya program-program kami lebih difokuskan dan diutamakan kepada program-program yang bersifat tujuannya untuk mengembangkan mahasiswa pokoknya. Dan umumnya di bidang non-akademik sih, soalnya di bidang akademik dipegang sama departemen lain. Oke, mungkin lanjut aja. Ini ada strukturnya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septio. Saya di sini sebagai ketua departemen. Untuk bendahara ada Wawa Develia dan sekretaris Amalia Ayu. Kebetulan keduanya lagi nggak bisa hadir. Cuma ya mungkin umum lah ya, tugas bendahara mengatur segala hal tentang keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran, dan sekretaris lebih ke pencatatan mengenai ya persuratan dan segala macamnya lah. Oke, next. Mangga perkenalan diri. Dari Fiska dulu mungkin. Perkenalkan, di sini ada Teh Fiska dari FPIK 2018 sebagai salah satu staff dan kebetulan sebagai PJ dari Pola Pembinaan. Lalu ada Kang Adam juga sama FPIK 2018 juga, dan kebetulan juga sebagai PS Polbin juga. Mangga next, Kang Kemal. Iya, perkenalkan nama saya Kemal Said dari FPK 2018. Di sini saya sebagai PS dari Scholar. Mangga lanjut. Oke, perkenalkan nama Agenta Primana Tarigan FPIK 2018, diamanahin sebagai penanggung jawab dari kaderisasi untuk Persta Bahari, dan saya di KPSDM itu sebagai staff. Lanjut. Oke, selanjutnya nama saya Zahara Nabila. Saya di sini sebagai staf KPSDM FPIK 2019. Di sini saya penanggung jawab dari Scholar. Ya, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Frevi Fathairo, bisa dipanggil Frevi. Di sini sebagai staf KPSDM BEM FPIK Kabinet Pasifik, dan yang diamanahkan sebagai project supervisor dari Pacific Internship atau PETA. Oke. Tadi Teh Amal kalau nggak salah udah masuk ya? Iya, udah. Iya, mangga bisa perkenalkan diri. Gak apa-apa. Fotonya tadi udah ditampilin. Mangga perkenalkan diri Teh Amal. Oke. Nama Amalia Dina Rahayu dari FPIK 2019, diamanahi menjadi Sekretaris Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. BEM Kema FPIK Kabinet Pasifik 2020. Sip. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Hidayat, EPIK 2019 sebagai staf KPSDM dan diamanahi untuk menjadi PS Pariwisata Bahari. Oke, ini satu lagi. Ada Teh Lutfi dari FPIK 2019 juga. Teh Lutfi ini jadi partnernya Frevi ya dalam
menjalankan nantinya pattern atau Pacific Internship. Ya, next ada proker-proker dari Departemen KPSDM. Yang pertama ada Polbin. Teh Fiska hadir. Perkenalkan, aku Fiska, FPIK 2018, diamanahi sebagai Project Supervisor Polbin bersama partner aku Adam yang sedang berhalangan hadir. Polbin ini merupakan tahap lanjutan kaderisasi di fakultas dengan tujuannya memperkenalkan lingkungan dan budaya FPIK kepada mahasiswa baru dan membantu proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Terus sasaran dari Polbin ini mahasiswa baru FPIK 2020. Dan serta ada indikator keberhasilannya sekitar 95% mahasiswa baru dinyatakan lulus Polbin, lalu 70% peserta merasakan kebermanfaatan Polbin yang bisa diterapkan di kehidupan di kampusnya. Terus udah. Oke. Menambahin, mungkin ada yang bingung sama 70% peserta merasakan kebermanfaatan Polbin, itu nanti bisa kita ambil via kuesioner setelah kegiatan Polbin ya. Jadi kita juga pengen tahu feedback dari pesertanya kayak gimana. Mungkin itu untuk Polbin. Next, ada Scholar. Iya, perkenalan lagi. Nama saya Kemal Said dari FPK 2018. Di sini saya diamani sebagai PS dari Scholar. Jadi Scholar itu adalah semacam pelatihan kepemimpinan dan manajerial di dalam Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Scholar itu adalah singkatan dari School of Leader and Managerial, yang merupakan bentuk program kerja di bawah Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM BEM Kema FPK 4. Terus tujuan dari adanya Scholar itu yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai kepemimpinan dan manajerial yang diharapkan dapat menjadi bekal mahasiswa FPK 4 untuk kemudian diterapkan baik di ranah fakultas maupun di luar fakultas. Kemudian sasarannya adalah mahasiswa FPK angkatan 2019. Indikator keberhasilannya ada dua, yaitu yang pertama indeks kepuasan peserta mencapai 70% dan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 70%. Penanggung jawabnya adalah ada saya sendiri dan ada Zahra sebagai pasca kegiatan. Dari Zahra ada tambahan? Udah cukup, Kang. Oke. Mungkin aku di sini mau ngejelasin kenapa ada dua PS kegiatan sama pasca kegiatan. Sebenarnya Scholar ini kegiatan yang istilahnya kegiatan tahunan yang turun-temurun. Jadi yang jadi peserta di tahun ini bakal jadi panitia di tahun berikutnya. Nah, biasanya dampak yang timbul adalah kepanitiaannya terbentuk lebih dahulu daripada kepengurusan BEM itu sendiri. Makanya kita tahun ini kita coba sistem di mana ada proyek supervisor di pasca kegiatan yang nantinya akan berusaha untuk membantu lah istilahnya ya, lebih mengawasi dan membantu di kepanitiaan tahun depan gitu. Paling gitu sih untuk Scholar. Next ada pattern. Silahkan. Ya, di sini aku menjelaskan sedikit apa itu pattern. Jadi pattern itu singkatan dari Pacific Internship. Jadi semacam magang gitu ya. Itu tujuannya memperkenalkan dan membiasakan alur kerja yang terdapat pada BEM Kema FPIK kepada mahasiswa baru. Agar pada kepengurusan selanjutnya, mahasiswa baru yang menjadi staf BEM sudah terlebih dahulu mendapatkan bekal. Jadi ini hampir sama seperti jadi kayak lanjutan gitu dari Polbin ke pattern. Jadi sasarannya sama, mahasiswa baru FPIK 2020. Terus indikator keberhasilannya diikuti oleh sekurang-kurangnya 35 mahasiswa baru. Lalu ada 75% peserta menyatakan tertarik untuk menjadi bagian BEM di kepengurusan berikutnya. Lalu untuk penanggung jawab atau
project supervisornya ada saya sendiri dan ada Lutfi. Mungkin ada tambahan dari Kang Asep. Justru cukup kalau yang ini dari saya. Oke. Oke, kita next. Yang terhadir ada kaderisasi pariwisata bahari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang penanggung jawab yaitu saya dan Kang Aginta yang berhalangan hadir. Pariwisata bahari sendiri merupakan program studi baru yang ada di FPIK 2019. Program studi ini masih D4. Terus tujuan dari kaderisasi ini memberikan pembekalan kepada mahasiswa pariwisata bahari dalam persiapan membentuk himpunan. Sasarannya seluruh mahasiswa pariwisata bahari. Sudah kan? Cukup? Oke, kalau gitu. Ya, karena ini mau nambahin ya, untuk kaderisasi pariwisata bahari ini, di FPIK ini kan ada 2 himpunan, Himaika sama Himikan. Dan dua-duanya udah ada sejak lama. Nah, pariwisata bahari ini suatu prodi baru, tadi udah dijelasin sama Raffi. Nah, kenapa kita ngadain ini? Meskipun sebenarnya bukan ranah kita untuk melakukan kaderisasi terhadap prodi, tapi istilahnya kami ingin membantu aja gitu, biar gak ada kesenjangan kaderisasi mungkin antara kedua himpunan yang sudah lama ada dan pariwisata bahari sebagai prodi baru. Paling itu aja sih. Ya, cukup sebenarnya, cuman itu perkenalan dari kami. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan terima kasih kepada seluruh anggota KPSDM yang sudah hadir dan mempresentasikan presentasi ini. Paling sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok FPIK ngasih uang? Kuota. Oh iya, maaf ya. Mungkin mahasiswa baru belum begitu paham mungkin ya tentang FPIK kayak gimana. Cuma kalau udah biasa di FPIK gitu, apalagi udah mahasiswa tingkat akhir juga mungkin ngerti kayaknya ya. Enggak, untuk tidak berharap kepada FPIK. 2 minggu belum cair. Sabar ya. Sabar. Nggak sih, jangan bersabar sebenarnya kalau di FPIK. Kalau bisa mah ya kerasin aja. Soalnya kalau disabarin terus nggak akan beres-beres.